Akhirnya ibu datang ke terapi kalbu, itu kesan-kesan pertama pada saat ibu datang bagaimana itu awalnya? Ya kesan gimana ya? Nyaman ya ibu ya? Rasa seperti bagaimana? Ya saat maksudnya udah mulai terapi gitu ya? Iya, pada iya, situasinya memang nyaman. Ya langsung merasa tenang lah gitu. Oh gitu ya, ibu ya. Nah kalau misalkan pada saat itu pas datang ke terapi kalbu, apa waktu itu kondisinya ibu masih merasakan ada goyang-goyang atau sudah sebenarnya kondisinya sudah mulai membaik? Saat saya datang sih kebetulan saya sedang tidak merasa, tidak merasa ya, karena jadi waktu terapi pertama dan kedua itu saya tidak merasakan ini ada perubahan atau tidak, karena saya sedang tidak merasa ya, tapi yang saya rasakan itu ke mata. Mata itu kan tadinya pakai kacamata, terus baru satu kali terapi itu siang-siang terapi, terus pulang kan dibawakan air yang untuk mandi, air mandi energi gitu. Kok satu kali saya pakai gitu nggak terlalu matanya udah enakan gitu. Jadi lepas aja kacamatanya seperti sekarang ini, walaupun nggak terlalu terang tapi nggak harus tadinya kan harus gitu. Jadi sekarang sudah mengurangi pemakaian kacamata juga ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi ya pembicaraan kita mengenai penyakit yang diderita oleh Ibu Yuvita. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kalbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kalbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kalbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kalbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JEK TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan JEK TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Ya pemirsa, jangan lewatkan Terapi Kalbu The Power of Soul setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 12 malam. Dan bagi Anda yang ingin datang langsung ke Terapi Kalbu, di mana Anda mendapatkan pengobatan yang tanpa pijat-pijat,
tanpa obat-obatan ya Ibu ya, tidak ada obat-obatan sama sekali, terus juga tidak ada ramuan-ramuan khusus, herbal segala macam. Silakan datang ke Terapi Kalbu di Jalan Tan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau di 0218500 413. Dan Anda juga dapat mengklik website kami di www.poroso-indonesia.org. Banyak sekali informasi yang insya Allah bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda di rumah. Dan masih membahas mengenai penyakit yang Ibu Yuvita derita ya. Jadi tadi selain sakit pada kepala yaitu vertigo, tapi juga ada di mata ya Ibu. Waktu itu Ibu apa? Minus atau bagaimana? Plus sama silinder. Oh, plus dan silinder. Mungkin 2 hari sebelum ke terapi kalbu juga baru dari dokter mata. Oh. Ya baru mengeluhkan ini gimana nih, baru bikin kacamata kok udah tambah nggak enak gitu. Terus kalau dicek kacamatanya masih bagus, ukurannya masih pas ya, masih tetap kondisinya gitu. pas. Terus faktor usia kali kata dokternya, ya udah kalau faktor usia saya bikin lagi satu lagi buat spare kan kacamata. Terus belum jadi, belum diambil, udah nggak terlalu dibutuhkan. Terapi kalbu itu ya Ibu ya. Udah sekarang hanya baca aja gitu. Jadi itu yang langsung terasa. Kalau vertigonya tuh setelah terapi ketiga tuh mulai Berkurang ya. mulai terasa berkurang. Sudah istilahnya tadinya kalau boleh tahu, kalau orang vertigo kan kadang-kadang bergoyang itu suka aneh-aneh ya Ibu ya, ada yang kadang-kadang rasa muter atau segala macam. Nah kalau itu Ibu dalam kondisi istilahnya masih Ya alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Belum muter-muter belum muter-muter ya. Tapi Mudah-mudahan jangan. Kita nggak mau ya, mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi ya. Dan total berapa kali Ibu menjalani terapi? 5 kali. 5 kali. Nah itu dalam kondisi kurun waktu berapa lama? Kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Dan alhamdulillah ya Ibu ya, terasa terapi ya. ketiga sudah mulai bisa aktivitas, sudah mulai enak. Sudah enak lebih enak gitu. Berkurang. Biasanya sholat aja berdiri tuh susah gitu Pak. Bulan puasa terawih gitu, walaupun di musola gitu, biar aja duduk Rasanya aja. bergoyang karena duduk aja goyang gitu. itu ya Ibu ya. Namun sekarang sudah sangat berkurang ya. Alhamdulillah. Nah kalau sekarang ini kondisinya pernah nggak ngerasain kambuh lagi secara tiba-tiba mungkin ya, tuh kerasa goyang lagi ataupun matanya suka tidak enak atau bagaimana? Kalau ngatas ya alhamdulillah ya enggak. Mungkin kalau goyang tuh ya bisa, mungkin saya waktu itu lupa pakai minyaknya ya, mungkin lupa berapa hari gitu, seminggu ya, atau tensinya juga gitu, bisa jadi ada ya. tensinya naik juga ya Ibu ya. Kadang-kadang ada gitu tekanan ya. darah tinggi juga ya. Terus ya saya terapi lagi, udah alhamdulillah saya udah kembali nyetir, udah berlibur. Iya, tadinya aktivitas sangat terganggu tentunya ya Ibu ya. Karena kondisi yang tidak stabil itu yang menjadikan Ibu harus berpatokan pada obat, terus juga sempat berobat kemana-mana. Sebelum ke terapi kalbu sendiri, Ibu pernah mencari alternatif lain atau belum? Hanya terapi kalbu pertama kali? Pernah sih 1 kali aja, alhamdulillah belum muter-muter kemana-mana. Udah langsung. Seperti mantan pasien yang terdahulu ya dari Pak Ustadz Sony, itu banyak sekali yang sudah mencoba hilir mudik ke sana kemari, dari mulai harus operasi atau segala macam ya Ibu ya. Tapi alhamdulillah Ibu sudah hadir di sini, senang sekali ya sudah hadir di sini bersama kita. Nah mungkin bagi Anda pemirsa di rumah yang juga ingin mendapatkan solusi kesembuhan seperti Ibu Yuvita di sini, silakan datang langsung ke terapi kalbu dengan alamat yang tertera di layar kaca Anda sekarang ini, dan bukanya itu setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 8 malam. Insya Allah dengan bantuan atau tangan dari Pak Ustadz Sony Sitrisna dapat membantu Anda dan keluarga Anda dalam masalah kesehatan khususnya ya. Dan mungkin menanyakan sedikit kepada Pak Ustadz Sony, ini kan tadi Ibu Yuvita ini menderita penyakit bagian kepala ya nih Pak ya, karena kelihatannya nih Ibu juga ada pekerjaan, terus juga menyetir. Nah ini apakah suatu faktor untuk terjadinya penyakit seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz Sony? Iya, terima kasih Mbak Masya. Jadi kalau dalam kasus vertigo itu banyak faktor yang bisa mengakibatkan seorang terkena vertigo. Ya, bisa karena faktor makanan, ya, kolesterol, atau bisa juga karena faktor kekentalan darah. Bisa juga karena faktor depresi, stres. Ya, seorang bisa terkena vertigo. Nah, memang setiap orang gejala yang dialaminya tergantung seberapa berat vertigo yang dia derita.
Ada yang sampai muter, ya, ada yang sampai kaki yang terbalik-balik seperti itu, ada yang goyang saja. Jadi setiap orang macam-macam reaksi yang dia derita. Nah, selama ini mungkin kalau dengan cara obat itu hanya menghilangkan penderitaan sesaat saja. Tapi pokok permasalahannya mungkin belum selesai gitu ya. Nah, itulah yang kita coba lakukan di terapi kolbu itu adalah inti persoalannya itu kita mau selesaikan, ya. Maka kita bermohon kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Nah, ya, terus diijabah oleh Allah, ya. Akhirnya Ibu bisa memberikan kesaksian buat kita semua. Tapi dari ini semua dapatlah kita ambil hikmah, dapat kita ambil suatu pelajaran penting bahwa perlunya kita dalam hidup ini untuk selalu melakukan proses pembersihan hati dan segala macam. Sebab apa? Sebab setiap manusia ini pasti akan dicoba oleh Allah. Ya, Ibu Yovita ini juga mungkin menghadapi cobaan dalam bentuk sakit, dalam bentuk takut, dalam bentuk kurang. Nah, alhamdulillah karena mungkin beliau ini dalam hidupnya banyak berbuat baik, ya, sehingga akhirnya ditunjukkan jalan, tidak perlu harus muter-muter seperti itu, ya. Cepat sekali ditunjukkan jalannya, ya. Nah, kebetulan saja ditunjukkan jalannya di terapi kolbu. Ini bukan berarti bahwa terapi kolbu satu-satunya jalan. Tidak, banyak jalan yang dimiliki oleh Allah. Bukankah Allah itu maha kaya, ya? Artinya apa? Banyak alternatif yang lain yang bagus-bagus juga, ya. Kebetulan aja Ibu Yovita ditunjukkan kepada kita. Saya pikir demikian. Subhanallah. Baik, sudah terjawab nih pertanyaan dari Marsha tadi, ya. Dan pemirsa, setelah ini tentunya juga masih kita akan bahas dan gali nih mengenai 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Soni Sidrix. Nah, penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari kawasan Cigodo, Jakarta. Kami hadir mulai dari jam 11 malam. Bersama ya. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama, ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi, terus perut mual. Ditambah Pak Soni, saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Yang pertama saya pernah dirawat sampai 9 hari di rumah sakit.
Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran melihat di TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di UNJ, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang Bapak Sony yang pertama itu, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dimulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai pingsan. Harus sholat itu gak berani berdiri, darah sakit, bengkak asli. Ya, jantungnya ada, lemahnya ada, udah lama sejak tahun 86 saya itu sakit. Ya kan sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana, ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah, ya ke alternatif udah, banyak lah, ke orang pintar juga udah, ke kiai udah, minta airnya ke doanya. Sekarang ya udah kesini memilih. Alhamdulillah kalau itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang. 1 kali aja alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mulanya sih kolesterol tinggi itu. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih, akhirnya lihat di TV, di JTV tuh ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu di terapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Dan dadanya udah agak lega gitu. Dan tidurnya juga udah pulas gitu dah itu. Terus tenang gitu. Jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Kan uangnya bingung mau diinvestasikan di mana? Ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulus Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Nah, kita akan membaca dulu Twitternya. peraturan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam nonstop, kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita, hanya di Jak TV, My City, My TV.
buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Next, Real Magazine, Real Action. See you guys. Ya pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin mencari pengobatan alternatif tanpa obat-obatan, tanpa pijat-pijat, tanpa klinik-klinik, ataupun mungkin tanpa tusuk-tusuk ataupun operasi ya, silakan datang langsung ke terapi kalbu, di mana Anda mendapatkan pengobatan secara lahir dan batin, insya Allah dari hati dan kalbu kita yang terbersih. Dan alamatnya silakan dicatat di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon di 0218500 413 atau di 021 858 2029. Dan Anda juga dapat membuka website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan pemirsa, bagi Anda yang hobi baca buku nih, ada 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Krishna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Baik, mungkin kita akan tanya-tanya nih sama Pak Ustadz Sony mengenai kedua buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony. Ya, mungkin di antara kedua buku ini yang paling awal yang mana Pak Ustadz Sony untuk dikeluarkannya sendiri, diterbitkannya? Ya, yang pertama mungkin buku Power of Soul ya. Buku Power of Soul, Seorang Penyembuh, itu memang buku itu universal, bisa dibaca oleh semua agama ya. Nah, kebetulan karena saya beragama Islam, saya mendekati buku Power of Soul itu lewat cara Islam. Maka saya tulis buku Salat untuk